Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan wawancara eksklusif atau wawancara khusus pada kali ini, saya Muhammad Azam, jurnalis Tribun Bekasi, Warta Kota Network, telah bersama pejabat Bupati Bekasi, Bapak Dhani Ramdan. Ini gimana kabarnya nih Pak? Kita alhamdulillah dikasih kesempatan buat berdiskusi atau wawancara secara khusus dengan Pak Bupati. Nih Pak, ini kan kita ketahui juga sebelumnya Kabupaten Bekasi, atau saya sebelumnya juga mengucapkan selamat nih. Oh iya, terima kasih. Kabupaten Bekasi telah meraih juara umum dalam perlombaan MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat, yang Kabupaten Bekasi sendiri juga sebagai tuan rumahnya selain memang sukses menyelenggarakan, juga sukses dari segi prestasi di MTQ ke-38 tingkat Jawa Barat sendiri Pak. Ini nanti tentunya kan ini kita tahulah banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa sekilas dari awal sedikitlah diceritakan terkait awal mula jadi tuan rumah ini seperti apa, mungkin nanti dari persiapannya hingga nanti itu kan ada dampak-dampak yang dihasilkan bagi daerah itu sendiri. Mungkin dari jumlah pesertanya yang kita lihat bersama memang cukup banyak, bahkan di awal pembukaannya atau ta'aruf pawai ta'aruf ini mencapai 15.000 masyarakat, baik itu peserta kafilah maupun juga masyarakat yang turut hadir gitu Pak. Ini selama perjalanan MTQ ini mungkin bisa di sekilas sedikit diceritakan awal penunjukan jadi tuan rumah, sedikit persiapannya seperti apa, dan melihat acara kemarin seperti apa gitu Pak. Ya, kita memang sejak saya bertugas di sini 2021 kan pandemi jadi memang belum ada kegiatan-kegiatan yang di luar fokus kita penyelesaian pandemi. Baru pas penugasan tahun 2022 Mei berkesempatan untuk mendampingi kafilah MTQ Kabupaten Bekasi di MTQ ke-37 di Sumedang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol, ternyata Kabupaten Bekasi belum pernah menjadi tuan rumah lagi, karena dulu pernah 32 tahun yang lalu masih bergabung antara kota dan kabupaten gitu. Sejak pindah ke Cikarang ini belum pernah jadi tuan rumah. Jadi saya tanya-tanya gimana caranya supaya jadi tuan rumah. Bicara dengan LPTQ, ajukan aja proposal, karena saya lihat fasilitas di Sumedang itu juga kurang memadai gitu, terutama hotel dan sebagainya kurang. Jadi ada yang dari Bandung, akhirnya dari Jatinangor, jauh-jauh gitu. Saya kira kalau di Cikarang udah siap semua gitu. Terus yang kedua juga prestasi kita juga tidak jelek-jelek amat gitu. Kemarin kebetulan di Sumedang itu naiklah dari peringkat 8 ke peringkat 4 dulu di Sumedang. Dari situ ada keyakinan nih kayaknya bisa jadi tuan rumah. Nah, kemudian secara resminya kita ngajukan itu di tahun berikutnya, tahun 2023 di STQ, ajang seleksi tilawatil Quran di Kota Bandung. Dan prestasi kita naik ke peringkat 2 gitu. Tambah yakin nih kita, kayaknya kita bisa nih jadi tuan rumah sekaligus untuk mencapai gelar juara umum. Dengan beberapa kali diskusi, tentu dicek, disurvei ke sini kesiapannya, kemudian kemampuan anggaran dan sebagainya, ya akhirnya bisa meyakinkan kita ditunjuk jadi tuan rumah MTQ 2024 gitu. Setelah 32 tahun hanya jadi peserta di tempat lain. Ini kan pelaksanaan MTQ sendiri kan mulai dari tanggal 27 April sampai 4 Mei penutupan kemarin Dan ini juga mendapat banyak sekali apresiasi khususnya dari pejabat Gubernur Jawa Barat Bapak Bayi Mahmudin, terus juga dari Sekda Provinsi Jawa Barat yang terakhir di penutupan itu ini kelasnya udah kelas nasional itu disebutkan gitu kan. Dan bahkan ada misalnya pesan-pesan yang disampaikannya itu juga memang menjadi daya tarik kemasannya, sehingga orang masyarakat yang jadinya belum tahu MTQ apa sih akhirnya jadi ingin mencari tahu gitu MTQ itu itu ada kiat strateginya sih buat kayak misalnya dari latar panggung yang megah lah gitu, terus kemudian kemasan acara yang memang ibarat kata
ini mohon maaf kan kadang kayak MTQ ini kurang jadi minat dah dari masyarakat. Kurang populer ya. Kurang populer di masyarakat, tapi ini orang akhirnya jadi bertanya-tanya kan, itu kemarin apa sih, rame siapa nih? Walaupun memang sebetulnya telat, cuman seenggaknya jadi orang jadi rasa penasarannya tentang MTQ itu kuat. Itu apa sih misalnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah? Jadi ketika kita menjadi ditunjuk tuan rumah, kita juga melihat bagaimana orang lain melaksanakan kegiatan sebagai tuan rumah, dan itu memang kesannya sepi gitu. Hanya pembukaan aja rame, setelah itu hari-harinya sepi, penutupan juga sepi, minat penonton kurang gitu, karena beda dengan pertunjukan band lah, penuh, rame, orang jauh-jauh datang, atau wayang golek kalau di sini penuh gitu. Maka saya bilang kalau begitu MTQ-nya harus ada bandnya, dan ada hiburan keseniannya gitu, supaya orang datang, dan harus spektakuler. Jadi harus terbesar, termegah, panggungnya besar, lightingnya besar, sound systemnya juga menggelegar gitu. Nah itu dan saya detail dari mulai perencanaan, pemilihan IO-nya sampai ke spek-spek yang akan dipakai diajukan itu kita asistensi gitu. Dan tentu saja anggarannya juga kita cukupkan, karena ini kan 2 anggaran nih, dari provinsi dan dari kabupaten, APBD Kabupaten Bekasi. Kuncinya adalah anggarannya harus rupiah demi rupiah ya digunakan untuk kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi dari setiap komponen tadi, tenda, panggung, sound system, lighting, ya harus yang paling maksimal dan diuji oleh kita, betul. Dan bukan hanya di panggung, di tiap lomba juga 12 venue itu sound systemnya kita cek satu persatu, panggungnya, stage-nya, dekorasinya kita cek sesuai nggak dengan spek yang mereka ajukan, desain, gambar, warna, itu kita koreksi semua. Akhirnya muncullah helatan, gelaran MTQ yang sebesar dan pengecekannya rinci itu, detail itu sampai ke hal kecil lah istilahnya ya. Betul. Estetikanya, panduan warnanya kita supaya menarik begitu. Dan terbukti kan, ternyata dengan cara seperti itu animo masyarakat membludak gitu. Pawai Ta'aruf dinilai sebagai pawai Ta'aruf termeriah dalam sejarah, karena 15.000 orang hadir, dan kita hampir strategi tidak di tengah kota tapi di Central Park, di tengah danau, keliling danau, sehingga terkonsentrasi gitu masyarakat itu di situ, jadi kemeriahannya maksimal. Pada posisinya tuh istilahnya jauh kemana-mana tapi tumplek gitu sampai akhirnya rame ya, bahkan kan sampai sama macet. Di sini juga pelaksanaan kan kita fokuskan di komplek perkantoran Pemkab ini, memang jauh dari mana-mana, tetapi karena terpusat akhirnya jadi orang kumpul di situ. Jadi dalam sekali datang dia bisa melihat ke 12 lokasi pertandingan, sehingga akhirnya orang ramai gitu di situ. Itu terkait penyelenggaraannya ya. Kalau untuk strategi juara umumnya ini seperti apa? Ya, kita melihat bahwa untuk jadi juara umum ini kita memang sebenarnya kalau potensinya sudah cukup bagus. Cuman kesiapan kadang-kadang suka terlalu mepet gitu. Makanya untuk MTQ kali ini, apalagi kita tuan rumah, persiapannya lebih panjang, setahun penuh gitu. Kalau biasanya kita hanya sebulan 2 bulan menjelang MTQ baru ngumpulin siapa nih pesertanya, kemudian tidak lengkap pesertanya. Jadi dari 12 cabang itu mungkin hanya 8, hanya 10 maksimal gitu, tidak lengkap. Nah kalau kemarin kita lengkapi. Poinnya sampai kan jaraknya agak jauh juga tuh. Agak jauh karena di setiap cabang kita jadi pemenang. Mulai dari ada yang juara 1, 2, 3 sampai harapan 1, 2, 3 kan itu ada poinnya semua. Jadi ketika diakumulasi jadi besar. Nah jadi semua cabang kita ikuti dan kita siapkan personilnya selama setahun dengan mendatangkan pelatih tidak hanya lokal Bekasi tapi juga dari Jawa Barat dan dari nasional, sehingga kita menghadapi MTQ Jawa Barat provinsi serasa akan menghadapi MTQ nasional begitu. Gitu. Semangatnya menghadapi nasional ya, termasuk persiapan kafilah pelatihnya itu dioptimalkan. Pak Bupati, ini terkait dampak ekonomi ini, hitungan kan dari pihak PHRI juga udah menyebutkan okupansi juga mengalami peningkatan ya, bahkan tercatat sampai 80% peningkatannya itu. Nah itu sudah ada tergambar atau misalnya tercatat seperti apa peningkatan
secara ekonomi atau nilai ekonomi yang dirasakan dari MTQ ini, baik khusus dari pihak hotel atau restoran, bahkan mungkin pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil yang ikut terkena dampak positif ya dari MTQ ini seperti apa gitu? Untuk perhotelan, betul, mereka sudah melaporkan ada kenaikan okupansi selama pelaksanaan MTQ itu sampai 85% penuh kamar-kamar mereka. Ya tinggal kita kalikan sih sebenarnya, tapi ya masih dihitung kayaknya oleh KHRI berapa rupiahnya. Secara persentase 80% lah ya. Gitu. Karena banyak sekali kan hotel di Cikarang ini. Yang kedua, dari sisi UMKM yang langsung sudah melaporkan kira-kira laba mencapai 250 juta lah untuk yang di stand yang di stand ini utama aja, pameran plaza. di sini di Bank Utama itu kita sekitar 30 stand ya. Belum yang di samping ya, Pak. Nah, yang itu yang dari masa itu kan ya. Pedagang kaki lima itu kan nggak terdaftar ya. Jadi nggak bisa kita cek berapa omset dan profit yang dia dapatkan. Yang kita bisa cek yang memang resmi di fasilitas pameran kita gitu. Nah, tapi kalau melihat justru malah lebih ramai yang nongkrong-nongkrong di pinggir itu gitu, karena mereka kan ngejar pedagang mengejar pembeli kan kalau itu. Jadi saya kira mungkin sampai 2 kali lipat 500 juta mah ada lah perputaran uang lah itu selama kegiatan. Belum lagi catering, restoran, rental kendaraan itu ya mungkin total general puluhan miliar ada lah. Secara pelaksanaan itu ya berlangsung ya ada sekitar puluhan miliar ya. Pak, ini kan selain sukses dari dampak positif ekonomi itu juga kan memang kalau kembali lagi ke nilai atau tujuan dari MTQ ini kan selain memang perlombaan ada nilai-nilai yang dari Al-Quran itu sendiri ya, baik itu mungkin secara bacaan atau teori itu bagus, misalnya makhrajul hurufnya, lagamnya, tapi juga kan ada makna kandungan dari ayat-ayat tersebut yang bisa diaplikasikan ya ke dalam itu. Termasuk kan dari pesan Sekda Jawa Barat juga ya, bahwa ini juga bisa, jika diterapkan ini bisa memajukan suatu daerah gitu ya. Betul. Jadi memang tujuan kita menjadi tuan rumah dan menggebiarkan MTQ ini adalah untuk membuat kepenasaran memang. Benar. Terutama anak-anak muda gitu. Biasanya MTQ ngapain sih lah, MTQ udah nggak zaman. Tapi kita bikin beda MTQ-nya, selain gebiar sehingga orang datang juga secara streaming, live streaming kita terus menerus gitu, sepanjang ada pertandingan kita buka live streaming sehingga anak-anak yang memang sudah generasi sekarang ini kan generasi digital nontonnya di rumah aja. Benar. Dan ternyata viewernya banyak juga gitu ya dari live streaming yang kita lakukan. Nah, kenapa harus seperti itu? Kita sebenarnya ingin membangkitkan keingintahuan, kepenasaran. Apa sih MTQ kok rame-rame, spanduknya di mana-mana, panggungnya segede itu. Nah, akhirnya mereka ngebuka mungkin linknya atau datang langsung ke sini. Memang ada yang kita mobilisasi juga, itu dari anak-anak pesantren, santri-santri dan anak-anak sekolah. Itu digilir setiap hari. Nah, kalau itu tujuannya pertama supaya mereka mengenal, yang kedua kami berharap mereka terinspirasi. Dari melihat ada qori'ah yang bagus sekali bacaannya, sound systemnya juga kita bikin bagus sekali, bersih, jadi bening, gelegar tapi bening gitu. Mereka jadi tertarik gitu, ternyata jadi tilawah atau jadi qori'ah tuh menyenangkan juga ya, seru gitu. Apalagi di kelas tafsir, di lomba tafsir, menerjemahkan Al-Quran itu kan adu kecerdasan. Di hafalan juga, itu juga adu hafalan. Di cerdas cermat, di karya tulis Quran, dan juga di kaligrafi, itu semua punya sisi menariknya masing-masing. Nah, begitu mereka ingin datang, mengenal atau melihat melalui YouTube, mereka tertarik. Tujuan berikutnya mudah-mudahan mereka tergerak untuk mempelajari Al-Quran. Jadi sebenarnya ini dakwah, cuman dakwah itu tidak harus diartikan dengan ceramah saja. Dakwah Al-Quran itu bisa dengan cara perlombaan seperti ini, dengan gimmick-gimmick, menggunakan panggung-panggung yang bagus, yang hebat, kelas konser, kayak gitu. Sehingga anak-anak tertarik, nanti kemudian mendalami. Nah, tujuan akhirnya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Itu tujuannya. Semeriah dan semegah ini jadi trigger sebenarnya Kabupaten Bekasi, jadi pendorong buat mungkin jadi mulai penasaran, akhirnya pas MTQ berikutnya bisa jadi barometer ikutan lah, gitu. Kita berharap begitulah. Jadi nanti
ke depan MTQ ini naik kelas lah gitu ya, tidak hanya kelas pinggiran yang tidak ditonton gitu, tetapi menjadi sebuah event yang orang penasaran datang dan memetik hikmahnya. Jadi bukan saat pembukaan, bukan saat penutupan, bahkan sampai juara umum pun tetap pawai ya, pawai kemenangan tadi hari ini kan yang kalau pawai itu ya buat pertama penasaran juga ini pawai apa sih? Ya, supaya kita tidak langsung hilang dari peredaran. Jadi gema MTQ yang sudah menggaung ini kita coba terus pertahankan supaya orang yang kemarin sudah mulai tertarik masih akan melanjutkan eksplorasinya dan satu hal bergengsi jadi ajang bergengsi jadinya. Jadi dengan kita gelar tadi pawai itu pertama ingin terus menggaungkan MTQ, yang kedua juga sebagai apresiasi terhadap perjuangan para kafilah ya, para kori-kori yang itu, dengan memperkenalkan masyarakat ini loh pejuang-pejuang kita ini, mereka yang memang sudah setahun bahkan mungkin sejak tahun-tahun sebelumnya, sejak mereka masih belia sekali sudah melatih diri, disiplin untuk bisa mencapai kemampuan seperti yang mereka tunjukkan di MTQ. Lalu kita beri apresiasi sehingga sekali lagi menginspirasi bagi anak-anak yang lainnya. Dari situ aja ketika perlakuannya apresiasi luar biasa, sebenarnya bisa muncul bibit-bibit baru sebenarnya. Pasti, mungkin dia yang udah punya bakat cuman karena merasa nggak diapresiasi kali kan, jadi hanya dipendam aja gitu, hanya di secara pribadi kan. Ini bisa muncul para kafilah-kafilah baru lah, bibit baru di berikutnya. Pak, ini terakhir ini kan ada hal atau pesan yang ingin disampaikan ke seluruh elemen masyarakat atau termasuk juga OPD ya. Karena kan juara umum MTQ ini kan memang indikatornya ini sebagai hal yang religius kan. Misalnya Kabupaten Bekasi meraih juara umum MTQ, berarti kan jadi tanda kutip atau jadi barometernya, wah Kabupaten Bekasi daerah religius bisa juara umum. Betul. Tapi tentunya itu kan harus dibarengi juga dengan di lapangannya seperti apa sih yang memang kita nggak bisa bohongi ya. Misalnya ada kejadian-kejadian mungkin tawuran atau mungkin begal yang bahkan melibatkan para remaja ya. Nah itu kan tentunya harus diseimbangkan lah mungkin dari segi pengembangan SDM gitu kan. Nah itu ada langkah atau pesan sendiri bagi Betul. Jadi ada teori labeling ya dalam psikologi itu, di mana perilaku kita itu dipengaruhi oleh label orang terhadap kita. Kalau kita dikasih label, oh ini soleh, biasanya perilaku kita terjaga oleh, oh kamu mah orang pinter, kita juga berupaya menjaga label itu. Nah daerah juga sama, kabupaten kita ini harus punya label yang bagus. Label sebagai daerah industri bagus, tapi kalau hanya itu khawatir nanti hanya seperti robot di industri gitu, hanya bekerja untuk menghasilkan produksi tanpa sisi dimensi kemanusiaannya, itu dimensi religi. Makanya kita ingin di daerah Bekasi yang kental industrinya itu juga punya label religinya, dengan maksud dengan label itu masyarakat akhirnya tergugah bahwa kita itu ternyata jago ngaji ya, juara umum MTQ ya, berarti kita ini lumayan lah dari sisi kemampuan baca Al-Qur'annya, berarti implementasinya juga harus bagus. Nah itu kita harapkan, mudah-mudahan dengan label Kabupaten Bekasi juara umum MTQ ini sisi ruhiyahnya, sisi religiusitasnya masyarakat terbangkitkan, sehingga mereka akan lebih membumikan Al-Quran, lebih mengenal Al-Quran, mau mendalami dan membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nanti naskah Al-Quran itu hanya disimpan di lemari, berdebu, jarang dibaca, apalagi didalami maknanya. Nah ini mudah-mudahan MTQ itu membawa kita ke arah sana. Maksudnya bagi para OPD ini juga harus menjadi ini ya. Untuk OPD juga sama kan, selama seminggu di sini mendengarkan dari kantor aja kedengar kan, bagaimana lantunan ayat suci yang bagus. Mudah-mudahan merasuk gitu, jadi mulai terbawa suasananya ke arah bahwa kehidupan keagamaan itu tidak harus selalu kaku gitu, harus duduk terngantuk-ngantuk mendengar ceramah, tapi dengan seni tilawah, dengan tafsir yang mencerdaskan, mencerahkan, dengan tahfiz, hafalan gitu. Nah itu metode-metode yang nanti mereka bisa pilih, ingin mendalami tilawah, ingin mendalami tafsir, atau mendalami hafalan, atau lebih senang karya tulisnya, itu masing-masing manusia. Jadi
agama itu akan menyesuaikan dengan kemampuan dan minat kita. Jadi tidak harus semua memang baca Quran gitu. Mungkin ada yang harus memendalami tafsirnya. Nah ini perangkat-perangkat daerah yang di sini dan masyarakat sekitar mudah-mudahan terinspirasi itu. Dan memang PMK Bekasi juga selain memang pembangunan fisik juga pembangunan SDM yang terus di. Nah itu juga yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Memang masyarakat selalu keluhannya masalah infrastruktur. Kita bukan berarti abai. Betul, kita juga bekerja keras untuk memperbaiki jalan terus-menerus, memperbaiki saluran air supaya tidak banjir, air bersih supaya terpenuhi. Tetapi manusia itu tidak melulu masalah infrastruktur. Ada kehidupan mental spiritual yang harus juga diisi gitu. Mungkin mereka merasa tidak perlu gitu. Tetapi ketika nanti ada problem yang berat, ada kesulitan-kesulitan, di situ baru terasa bahwa kita harus butuh mental spiritual yang kuat. Nah, kalau sudah datang masalah biasanya susah kita untuk menanamkan spiritual itu. Tapi kalau dalam kondisi normal seperti ini, mereka sedang hidup nyaman, lalu berikan inspirasi seperti ini, mudah-mudahan tergeraklah artinya, sehingga nanti ketika menghadapi kesulitan tidak cepat frustasi, tidak cepat berputus asa, tapi dia punya sebuah kekuatan spiritual yang bisa bertahan bahkan bangkit dari setiap kesulitan yang dihadapi. Siap Pak Bupati, ini mungkin ada closing statement yang disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi mengenai MTQ ini yang telah berhasil atau sukses secara penyelenggaraan dan juga secara prestasi bagi Kabupaten Bekasi. Pertama, tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang setinggi-tingginya kepada para kapilah Qori-Qoriah yang telah bekerja keras, berjuang, berlatih sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa ini. Yang kedua, semua stakeholder baik jajaran pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, media yang terus memberitakan, sampai pesantren-pesantren juga, sekolah-sekolah ikut mendukung kelancaran dan kemeriahan ini. Terima kasih, ternyata kekompakan kita, kebersamaan kita menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Nah, yang terakhir, dengan MTQ ini, satu, tadi kita berharap gema Al-Quran semakin menggaung, nilai-nilai Al-Quran semakin meresap, dipelajari dan dijalankan, diamalkan. Lalu juga kami berharap dengan juara umum ini masyarakat Kabupaten Bekasi semakin bangga dengan daerahnya, karena hanya masyarakat yang bangga dengan daerahnya yang bisa memberikan kontribusi terbaik bagi daerahnya. Sekira itu saja. Siap Pak Pejabat Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan. Ini sebelumnya kami mengucapkan selamat sekali lagi atas prestasi yang diraihnya untuk juara umum MTQ ke-38 tingkat Jawa Barat. Ya baik, demikian sahabat tribunbekasi.com dan juga Warta Kota Network dan Tribuners, tadi bincang kita dan atau wawancara eksklusif kita dengan pejabat Bupati Bekasi Bapak Dhani Ramdan. Terima kasih, dengan episode-episode selanjutnya nanti terkait pemerintah Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.